Shalom, kiranya damai sejahtera Allah melimpahi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 11 April 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas hari karunia-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami dengan benar firman-Mu akan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat 13. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bersemupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Tema renungan kita ialah bersepakat dengan iblis. Sipakulu deata bulituk. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Artinya bahwa iblis selalu mencari jalan untuk menjauhkan manusia dari kehendak Allah. Sama halnya yang terjadi dengan Yudas. Sementara Yesus menyiapkan perayaan Paskah bersama para murid, sementara itu juga para imam dan ahli Taurat merencanakan bagaimana cara menyingkirkan Yesus karena kebencian mereka. Pada saat itu, ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Paskah yang merupakan hari raya yang penting dalam kepercayaan orang Yahudi. Saudara-saudara, namun mereka juga takut jika rencana jahat mereka diketahui oleh orang banyak. Disinilah muncul niat jahat Yudas,
sehingga ia pergi menemui para imam dan ahli Taurat untuk bersekongkol dengan mereka mengenai kapan dan bagaimana Yesus akan diserahkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya Yudas adalah salah seorang murid dan telah bersama-sama dengan Yesus. Ia telah mendengar ajaran-ajaran Yesus, namun ia lebih mementingkan materi daripada taat kepada Kristus, sehingga dengan mudahnya menyerahkan Yesus. Hanya dalam waktu sejenak, hatinya berubah karena hatinya telah dikuasai oleh iblis. Disinilah kita belajar bahwa kadang hanya perkara kecil saja bisa menjadi penyebab kita terjerumus ke dalam dosa, mundur dari iman, sehingga menjadi jalan yang mudah bagi iblis untuk menguasai pikiran kita dan kemudian melawan kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, sehingga kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini, iman kami semakin teguh untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami pun senantiasa berjaga-jaga dan berdoa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Diberkatilah kiranya kami semua dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, pun juga di tengah-tengah tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya itu tetap mampu kami lakukan dengan benar, dan apa yang dikerjakan diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, yang dilakukan dikerjakan dengan benar, berbuah baik dalam kehidupan ini. Diberkatilah anak-anak dalam pertumbuhan, pendidikan dan masa muda mereka. Diberkatilah setiap orang tua kami dalam masa tuanya, dijaga dilindungi senantiasa, untuk juga mengecap kebaikan Tuhan dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kiranya anak-anak akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Orang tua akan berbahagia, bergembira di dalam Tuhan. Diberkatilah kiranya mereka yang saat ini sedang bergumul karena sakit, berduka cita, pun juga dengan segala situasi dan keadaan yang harus dijumpai menjadi persoalan atau pergumulan kehidupan. Tuhan sumber kekuatan akan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, menopang mereka yang berduka dan bergumul, pun juga ya Tuhan, menyempurnakan sukacita bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan apa yang boleh diraih dalam perjalanan hidup ini. Ya Tuhan, kami percaya oleh kemurahan-Mu, gereja-Mu pun diberkati dalam mengerjakan panggilan di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan tempatkan, pun juga dalam pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat. Kami mohon dalam kuasa Tuhan, pemerintah kami diberkati, para pemimpin bangsa kami bersama TNI dan Polri akan mampu mengayomi bangsa ini, bahkan juga memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Jaga lindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Mohon ampun untuk segala dosa kami, dan sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dalam aktivitas kita hari ini, kiranya kita tetap semangat, kita pun menjalaninya dengan senantiasa menjaga kesehatan, dan salam sehat. Tuhan Yesus berkati.